bagi semuanya dimanapun Anda berada saat ini, baik itu di gereja ini maupun di rumah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang layak diagungkan dan disembah Yesus. Kami mau memberikan hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Tuhan yang esa. Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi Aba Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh Pemimpin, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Aba Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Aba Bapa, hormat bagi Anak, bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya.
Kita syukur Tuhan buat pagi hari Tuhan Yesus. Buat setiap kesempatan telah Kau berikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Pagi hari Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memuji memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan hati yang terus menyala-nyala Tuhan. Biar Tuhan roh kami boleh bersukacita lebih lagi Tuhan, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami minta berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Mari kita bersorak-sorai meninggikan Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masukkan kemuliaan-Nya, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari kita Tuhan bagi berdiri. Kita akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Hanya satu-satunya penebus, oh Tuhan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan.
saudara, di kitab Yoel mengatakan, ada ayat tertulis, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah bercahaya. Siapa yang di sini percaya kalau kita adalah terang-terangnya Tuhan? Haleluya. Mari kita bangkit dan menjadi bercahaya. Haleluya. Karena kejadian kita ajaib yang Tuhan buat. Haleluya. Kejadian luar biasa, rencana indah menanti hidupku. Sekarang waktunya tampil berbeda. Haleluya. Sekarang waktunya tampil berbeda, menjadi terang tengah dunia. Bangkit dan percaya menjadi pemenang. Kuasa telah diberikan halangan dunia. Kitalah pemenang. Saudara, kalau kita perhatikan kata-kata ini, kalimat ini, bangkit dan bercahaya menjadi pemenang. Kita sudah ditetapkan Tuhan sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita mengalahkan setiap dunia. Maksudnya dunia itu apa? Tentang berita hoaks, tentang berita-berita yang membawa kelemahan. Kita mau bangkit, kita mau menjadi cahaya, kita mau pancarkan terangnya Tuhan dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di tempat kerja, maupun dimanapun kita berada. Tuhan tempatkan kita harus menjadi terang bagi sekeliling kita. Haleluya. Bangkit dan percaya. Oh, haleluya. Katakan bangkit dan percaya. Bangkit dan percaya, jadi pemenang. Kuasa telah diberikan halangan dunia. Bangkit dan percaya. Bangkit dan percaya, jadi pemenang. Kuasa telah diberikan halangan dunia. Kitalah, katakan akulah pemenang. Akulah pemenang. Akulah pemenang. Kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Karena semua baik Tuhan Yesus. Apa yang Kau ciptakan, apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami Tuhan, itu semua baik Tuhan. Karena dari semula Kau telah tetapkan hidup kami Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Tapi apapun kejadian apapun yang kami alami Tuhan, itu semua atas kehendak-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau tahu Tuhan, Kau tahu apa yang ada di depan kami Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami menserahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang terus memegang hidup kami Tuhan, Kau menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Dalam tangan rencana-Mu Tuhan, rencana indah ya Tuhan, telah Kau siapkan bagi masa, bahkan bagi bangsa kami Tuhan. Dalam semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
Kau jadikan hidupku berarti dan dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, Bapa, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, Kau telah melihara kami Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melewati keadaan saat ini Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau jadikan hidupku berala. Dia katakan apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti.
datang sampai hari ini ya, saudara. Dari antara saudara dan saya, dari kitab Yesaya pasal yang 60 ayat yang 22 berbunyi demikian. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan mengatakan, Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa kita ini, a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, kata firman Tuhan, I besar. The Lord will hasten it in His time. Artinya apa, saudara? Yang kecil akan jadi 1,000, 1,000. Satu bangsa yang kecil dan kuat. Aku, Tuhan, akan mempercepatnya pada waktunya. Jadi mempercepat. Jadi ada karakter Tuhan, ada sifat Tuhan, mau berlambat-lambat atau mempercepat. Contohnya, pada waktu Lazarus, ya, saudaranya bilang, cepetan dong datang ke tempatku, ini loh adekku meninggal. Tapi di situ Tuhan sengaja berlambat, ya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan bilang, aku melihat adikmu itu hanya tidur. Jadi ada karakter Tuhan yang perlu kita pelajarin, saudara. Ya, Tuhan mau mempercepat atau memperlambat doa kita. Ya, di situ disesuaikan dengan pada waktunya. Aku, Tuhan, akan mempercepatnya pada waktunya, Tuhan. Tuhan punya banyak sekali, ya. Siapakah yang bisa menasehati Tuhan? Ya, siapa yang bisa mengatur Tuhan? Hanya masyhur, hanya hatinya Tuhan. Ya, siapa yang bisa menasehati Dia? Siapa yang bisa mengatur Dia? Aku bermurah kepada orang yang aku mau bermurah. Aku mau berbuat baik kepada siapa aku bermurah. Jadi saudara, hari-hari ini kita belajar, di mana kesibukan tidak terlalu banyak, ya, biasa ngantar jemput anak sekolah, biasa, ya, saudara, banyak yang harus kita kerjakan dengan kehadiran, tetapi dengan online memang sangat membantu kita untuk tidak keluar rumah. Kita belajar mengerti karakter Tuhan, belajar menyenangkan hati Tuhan, belajar mengerti isi hati Tuhan itu maunya apa. Hari-hari begini, saudara. Suatu ketika saya mengajak seseorang, ya, saya dengan suami saya ingin ketemu seseorang itu, ya. Saya telepon tidak diangkat, ya, tidak diangkat. Lalu, oke deh, saya ajak makan saja deh. Mau ke restoran Padang atau ke restoran Manado, saya tahu kamu. Ayo, saya ajak makan, saya bayarin. Tidak mau. Lalu, oke dah, saya ke rumahnya, ya, ke rumahnya di halaman saja. Jangan saya nggak usah masuk. Di halaman banyak udara dan lain sebagainya. Nggak mau, sudah. Pokoknya dia ngurung aja di rumah, nggak ketemu siapa-siapa, sudah. Doa pun juga nggak ikut dan lain sebagainya. Padahal hidupnya susah, sudah. Ya, kenapa? Saya langsung jelaskan, saya ini sudah sehat ya, saya sudah vaksin ya. Takut ketemu orang-orang, saudara. Padahal kita mau kasih spesial. Nah, apakah seperti itu dari semula Tuhan menciptakan saudara dan saya? Ayat 1, Yesaya pasal 60. Benar nggak orang itu adalah percaya Yesus? Tanda tanya. Karena firman Tuhan di pasal 60 Yesaya. Mari kita baca bersama-sama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
atas saudara dan saya. Kita percaya, Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya. Di mana saudara? Terbit atas hidup kita. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas kita, atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin, saudara. Jadi kalau saya tidak menghakimi, tetapi saudara, hari-hari ini Tuhan mau apa? Bayangkan saudara, seberapa banyak orang yang sakit itu, sebetulnya kalau orang sakit itu butuh dia apa? Diperhatikan, dikunjungi. Tetapi memang kita tidak bisa mengunjungi, ya, memperhatikannya lewat telepon, ya. Kadang kalau lagi kena sakit itu sudah bawaannya males sudah. Ini punggung itu kayak nempel terus di ranjang atau di kursi sofa. Males, sampai dulu saya bilang, kenapa Leli gak mau ditelepon? Itu banyak sekali sudah. Saya habis itu saya baru mengaku dosa. Enggak, jujur sih saya males itu, saya ditanya-tanya atau gak suka. Nah kan kita mau memperhatikan kamu. Ya iya, tapi saya gak suka. Saya gak suka ditelepon. Saya malas ngangkat telepon. Saya malas buka WA sudah. Itu saya alami. Tapi kan itu jujur memang sedang sakit. Nah kalau orang yang tidak mau diajak komunikasi, apakah sedang sakit terus? Firman Tuhan mengatakan, ya, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan ini hari-hari ini saudara menutupi bumi, ya, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara yang ada di dalam Yesus, saudara dan saya yang ada di dalam Yesus, ada terang di dalam kita, amin. Ada terang yang terbit menerangi hati kita. Apalagi kita perjamuan kudus, ada Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus, amin, saudara. Untuk kita bangkit, saudara. Bangkit itu ngapain? Bangkit itu ya berpindah dari posisi kita semula. Misalnya posisi kita duduk, kita bangkit dan berdiri. Nah, ada pasangan bangkit dari posisi duduk dan berdiri. Kalau kita sedang tidur, bangkit dan duduk. Ya, tapi di sini katakan bangkitlah, menjadi teranglah, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, ketika Tuhan punya hati, ayo nak, kamu bangkit. Kamu perhatikan orang-orang yang susah. Kamu perhatikan orang-orang yang remuk hati hari-hari ini. Ya, sebetulnya saudara kalau dipelajarin, ketika mereka itu diperhatikan, ketika mereka itu mulai ditelepon dan orang itu mau, saudara, kita impartasikan roh kebangkitan kita kepada orang-orang itu, sudah mereka itu senang. Bahkan ada dari keluarga jauh, dari keluarga kami bilang sampai dia nggak mau di PCR karena kalau di PCR nanti diasingkan. Semakin diasingkan, semakin dia menyendiri, semakin dia susah, semakin dia roh-roh jahat itu akan membunuhnya. Nah, saudara, jadi hari-hari ini mari kita bangkit dan bersinar. Nah, untuk apa saudara menerangi? Kenapa? Dalam Amsal 20:27, roh manusia itu pelita Tuhan yang menyelidiki dari segala lubuk hatinya. Hati manusia. Ya, jadi ketika kita bangkit, saudara, ketika kita bersinar, saudara, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Misalnya ada orang sakit, tenang, aku udah ngalamin kok, sembuh kok, enggak apa-apa. Ya, ayo yang penting jaga hati ya, senang ya, ucapkan firman Tuhan, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Nah, saudara, kenapa? Karena roh manusia itu pelitanya Tuhan. Kalau saudara nih, saya bandingkan dalam kitab Mazmur pasal 41 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3.
Itu judulnya adalah doa minta penyembuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amin. Biasanya saudara, kalau orang lagi sakit, itu ketawa-ketawa atau diam saudara. Ya, kalau kita perhatikan orang lagi sakit ya, biasanya diam. Biasanya wajahnya itu muram, sehingga tidak bersinar. Perhatikan Bapak Ibu pengemis. Pengemis yang minta belas kasihan manusia, biasanya wajahnya muram. Ya, wajahnya meminta belas kasihan. Ada nggak pengemis yang, minta dong bu, minta dong bu. Nggak ada ya kayak gitu ya. Pasti minta belas kasihan. Itu kalaupun dia punya rumah di daerah rumah besar, dia tetap minta itu dengan minta belas kasihan orang dan wajahnya itu muram. Wajahnya itu meminta belas kasihan. Nah saudara, tetapi berbeda ketika orang itu bercahaya, ketika orang itu bersinar. Ya, saya bukan mengajari sih, saya meneladani serumah saya. Kalau lagi sakit itu pakai baju yang bagus, ya. Bukan berarti kalau nggak sakit nggak pakai baju bagus, bukan. Kalau lagi sakit itu pakai baju yang keren, yang ada kelap-kelipnya, ya. Lalu makanya bagus lah gitu ya. Supaya kita tuh diselidik Tuhan, supaya itu mendatangkan hati Tuhan suka kepada kita. Dan saya meneladani ketika salah satu anggota yang sakit, biasanya saya bagi-bagi. Biasanya orang dunia itu kalau lagi senang, ulang tahun itu bagi-bagi uang, betul nggak sih? Bagi-bagi makanan. Iya, itu ekspresi biasa, manusia biasa. Tetapi kalau lagi sakit, apa yang kita bagikan? Apakah kita bagikan, tolong dong, kasihani aku dong, tolong dong ini dong, itu? Ya, apa hanya itu? Tolong dong, nggak ada uang nih untuk berobat. Aduh, tolong dong ini dan itu, saudara. Ya, itu manusia biasa. Tetapi saya teladani di rumah, ketika ada yang sakit, sudah salah satu anggota di rumah, pasti saya malah bagi-bagikan uang. Ya, cari orang-orang susah, ya. Jadi berawal dari suami saya waktu 2015 di Mitra Kelapa Gading. Wah, kayaknya bagaimana gitu ya. Saya justru kalau ada tamu-tamu sudah, ada hamba-hamba Tuhan dulu kan boleh dikunjungin ya. Ada tamu-tamu hamba Tuhan, malah saya amplop-amplopin, ini buat ongkos ya Pak. Loh, kok malah ibu yang ngasih? Tidak apa-apa. Kan suaminya belum sembuh, siapa bilang? Saya bilang Tuhan sudah menyembuhkan dia. Lah buktinya masih di sini, ya tidak apa-apa Pak. Ini uang untuk berobat, jangan transport Bapak aja. Sampai ayal-ayalan sudah. Nanti kurang enggak, suamiku disembuhkan Tuhan. Uang ini enggak cukup buat menyembuhkan suami saya. Malah ada yang dari luar kota gitu ya, dari luar kota datang 2 mobil gitu. Ya. Tunggu ya, saya titip sama dokter tuh, titip dulu suami saya dulu. Saya mau ada tamu dari luar kota, mau cari restoran. Biasanya kalau makan tuh gimana? Orang yang lagi senang kan sudah. Tapi saya mau menyenangkan mereka. Kamu udah dari jauh, dari Bandung, dari Tasik. Ayo makan dulu, saya cari restoran dekat di Kelapa Gading. Inang ada uangnya? Ada lah, kalau nggak ada uang masa saya ke sini. Saya langsung cepet-cepet bayar, saudara. Ya. Saya bersyukur, saudara. Kebiasaan itu menjadi budaya kami. Jadi waktu suami saya yang terakhir kemarin di ICU, dia siap kali, tolong bikinin 50-an ribu ya, 20 biji ya, gitu, beberapa hari gitu. Karena di situ tertulis dengan jelas, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ketika kita memperhatikan orang lemah, berarti Tuhan mengurapi kita menjadi yang kuat. Dari kecil jadi yang kuat. Karena bangkit, memperhatikan tukang sapu, memperhatikan tukang perawat. Tuhan memperhatikan yang menyebokin dia perhatikan, kasih uang. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka.
Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga disebut berbahagia di bumi. Suatu kali saudara saya ketemu seseorang, dia marah bawaannya karena salah obat, salah diagnosa saudara. Udah kepacut diamputasi lagi. Waduh, itu mengerikan sekali ya. Jadi saudara kalau lagi di rumah sakit itu mengerikan. Kenapa? Misalnya pagi-pagi nih jam 4 pagi dibangunin. Kan kita masih ngantuk. Ambil darah banyak-banyak masukin ya. Sebotol-botol begini ya. Ada 3 botol, 4 botol gitu ya. Terus kalau yang ambil itu kan perawat juga. Yang jaga malam masih ngantuk. Kalau salah kasih nama gimana saudara? Betul gak? Oh, kemungkinan di dunia mengerikan tuh banyak saudara. Tuh, ya. Kalau salah kasih nama, pantesan bisa banyak kesalahan diagnosa di rumah sakit. Karena di situ ada roh-roh jahat, saudara. Penghulu-penghulu di udara, roh maut, saudara. Yang mengerikan tuh roh maut. Tadinya nggak sakit, begitu masuk rumah sakit jadi sakit parah. Roh maut, saudara. Saya melayani banyak sampai di luar pulau saya layani, saudara. Loh, masuk rumah sakit masih seger-seger. Begitu dimasukin di rumah sakit, waduh, jambah parah begitu. Sampai 1 bulan, Pak doainlah Pak. Biar dia diangkat Tuhan, dia orangnya baik. Kenapa? Salah. Sehingga ia disebut berbahagia, engkau akan membiarkan. Engkau Tuhan takkan membiarkan orang itu dipermainkan musuhnya. Musuh kita siapa? Si jahat. Ya. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ini janji Tuhan saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau kita bersinar. Tuhan mau kita menjadi garam. Garam itu adalah sesuatu yang dirasakan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di gereja kita diberkati Tuhan. Ya. Ada seorang donatur ya mengatakan, aku cinta sama Medan Satria. Ibu pegang Medan Satria. Ibu tinggal di mana? Di Medan Satria. Aku cinta dengan Medan Satria. Aku mau berbagi di Medan Satria. Saya tahu ibu adalah pendeta. Saya tahu gereja-gereja tidak ada ibadah. Saya tahu lah, ya kondisinya bagaimana. Saya mau berbagi di sana. Oke, terima kasih. Sebab itu, cuma syaratnya apa? Syaratnya cuma doa jam 5 sore. Doa jam 5 sore pada waktu tanggal 17, dan 17 menit. Di foto, itu saja. Daripada pada waktu kita diundang oleh pejabat, kita rame-rame, panas-panas di sana, dapatnya Fanta. Tepung, dan itu bisa dimakan. Tetapi dapat beras. Ya, dapat mie, ya saudara. Kita mau menjadi garam. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Daniel mengatakan, siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan tetap bertindak. Siapa yang mengenal Tuhannya, dia tetap kuat. Saya tidak mengandalkan kekuatan saya, karena saya sibuk. Kalau dulu masih saya sibuk bikin kue, ya, saya sibuk nawar-nawarin. Sekarang nggak bisa lagi, saudara. Saya sibuk untuk mengatur kunjungan, bikin doa, ya, bikin deklarasi. Sudah ada jadwal-jadwal yang saya harus perhatikan sama sekali, sudah. Kadang orang tua saya tanya, kamu tuh kerja apa ya? Duitnya dari mana ya? Ya itulah, saudara. Ketika saya tetap bangkit tidak mengandalkan uang jualan kue saya bangkit karena Tuhan. Saya bangkit mau jadi berkat karena Tuhan yang sudah di dalam diri kami. Datang terangnya, bersinar. Dan Tuhan mulai memberikan jalan, membuka jalan dari sana, dari sini, dan lain sebagainya. Tuhan menginginkan berkatnya sehingga kami tetap menjadi berkat. Hari itu kurang lebih 1 bulan ya. Ada sore-sore suami saya bilang, si ini lagi pindah ke sini karena mau isoman. Oh, oke. Mau isoman. Ya, istrinya isoman yang positif, tapi suaminya sakit tergeletak gak bisa banget. Waduh, saya bilang masih bersyukur Tuhan, tolong. Langsung apa yang ada pada kami, ya saudara, ya nasi sederhana yang penting pakai telur rebus. Berapa sudah semampu-mampunya kami kirim.
Tadinya 2 kali enggak, sekarang 1 kali saja pagi. Masih saya tanya, dia WA saya mau nasi, Bu. Oh puji Tuhan, pagi-pagi saya selalu masak nasi. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh, suami sudah sembuh. Itu Tuhan mau seperti itu, saudara. Kita tidak perlu banyak uang dulu, tapi apa yang ada pada saudara dan saya? Mungkin kita tidak pede masakan kok enak enggak? Ya kalau mau rebus telur mah gampang. Rebus telur aja kasih kecap gitu ya saudara. Pasti orang itu mau. Dan Tuhan bukakan lebih lagi. Ada 450 paket yang Tuhan kirim. Bahkan ada lagi uang 1 juta saudara. Yang untuk kita bagikan nanti saudara. Kita tambah lagi kalau sampai kurang saudara. Karena saya dibilang teman saya, kok cepet banget ibu dapat banyak. Ya haleluya, Tuhan kasih kirim malaikatnya untuk mengundang orang-orang untuk mau doa. Sebanyak-banyaknya berdoa di 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Biar Indonesia mengalami kemerdekaan yang sejati. Bebas dari kegelapan, bebas dari intimidasi, bebas dari ketakutan. Amin saudara, itu akan disuarakan. Kenapa harus di luar? Karena ketika kita di luar, saudara sebenarnya langsung berhadapan dengan alam semesta. Saya pernah ikut seminar sama dosen astronomi dari Jepang saudara. Bahkan benda-benda langit itu saudara, itu menyuarakan pujian. Lagu berbenturan ya, benda-benda langit yang saling berbenturan itu menyuarakan nada-nada lagu saudara. Artinya apa? Alam semesta itu memuji kebesaran Tuhan. Dan hidup dan mati dia kuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi ketika kita berbicara saudara, itu sebetulnya bersuara, itu ditangkap oleh alam semesta. Gaungnya ditangkap oleh benda-benda langit untuk gaungkan lagi. Oleh sebab itu ketika nanti tanggal 17 pukul 17 selama 17 menit kita angkat obor. Ada hamba-hamba Tuhan yang saya sudah siapkan obornya saudara. Obor. Nah kalau kita obornya, obor berkatnya berupa menyalakan lampu handphone atau lilin ya, atau senter. Zaman dulu kita nyalakan. Di sini ada terang untuk mengusir kegelapan. Amin. Di langit Indonesia terang terjadi. Terang Tuhan menerangi rakyat Indonesia. Siapa yang mau melakukan itu? Adalah saudara dan saya. Ajak tetangga kita. Dan itu tidak perlu harus beragama ini, tidak. Karena hari kemerdekaan adalah dinikmati oleh seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Merayakan hari kemerdekaan. Mari kita teguhkan dengan hari kemerdekaan yang sejati. Bebas dari kegelapan. Bebas dari segala yang menghalangi kita untuk berkegiatan. Amin. Bapak Ibu yang saudara kasih, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Semuanya baik kok nak. Aku ciptakan ini nafas, itu pakai hidung. Pakai paru-paru. Kalau ikan bernafas pakai insang, dengan mulutnya dia cuap-cuap. Betul nggak saudara? Kalau kata itu bernafas lewat kulitnya. Tapi Tuhan menciptakan saudara dan saya bernafas pakai hidung. Tapi hidung harus ditutup berapa tebal saudara. Bagaimana saudara itu hati Tuhan? Misalnya nih, saya mengajari anak saya, nak, kamu kalau makan, coba makan sehat. Pagi-pagi tuh makan yang sehat dulu. Jangan roti yang pakai pengembang banyak, jangan. Minum air putih dulu yang banyak, baru nanti makan buah atau jus atau apa, baru makan nasi sehat. Ya, saya ajarin gitu ya, bagus gitu ya. Nanti kamu sehat. Kamu kalau lagi sekolah atau apa, enggak ada lah sakit mah dan lain sebagainya. Gitu. Tapi tiba-tiba saudara, setiap pagi anak yang saya ajarin baik-baik, yang saya pesan baik-baik, tiba-tiba tiap pagi disuapin dia makanan-makanan yang tidak sehat. Merusak tubuhnya. Gimana hati orang tua? Pasti sedih sudah. Pasti kenapa seperti itu? Sama. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Sedemikian rupa semuanya baik. Mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara yang baik, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, tangan untuk memberi salam dan bekerja. Tiba-tiba harus dicuri itu semua.
tiba-tiba harus itu sirna, tiba-tiba harus ada peraturan yang seperti itu. Saudara, bagaimana hati Tuhan? Bukan kita melawan, saya pun juga pakai masker saudara, karena ini peraturan. Tapi bagaimana hati Tuhan? Hati Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk Indonesia bebas, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia semangat, Indonesia jadi berkat. Amin, saudara. Coba, saya mengikuti kalender doa transformasi. Hari-hari gini pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 7,sekian%. Apa nggak dahsyat? Karena di situ ada anak-anak Tuhan yang mau bangkit dan bersinar. Ada anak-anak Tuhan bangkit dalam doa. Anak-anak Tuhan peduli kepada bangsanya. Kalau dia ke pasar, dia kemana-mana, sambil ke pasar dia berdoa keliling memberkati daerah-daerah yang mereka injak. Karena apa yang diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan kepada kita. Kita akan bawa kepada Tuhan, ini menjadi milik Tuhan. Kita datang, kita lewat rumah sakit, kita doakan lewat rumah sakit itu. Tuhan, rumah sakit ini dibebaskan dari pasien. Rumah sakit ini disembuhkan dan para dokternya semuanya sehat, dilindungi Tuhan. Gitu saja saudara. Daripada kita misalnya di mobil, kita main game, tidak, kita lihat di mobil atau di jalan, saudara, kita lihat sambil naik motor, sambil jalan kaki, kita lihat sekeliling kita berkati, kita ucapkan doa berkat, kita ucapkan doa yang baik, kita harapkan yang baik terjadi, dan lakukan sama seperti untuk Tuhan. Tuhan yang akan melaksanakannya, mempercepatnya pada waktunya. Amin. Pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya, masalah Bapak Ibu Saudara dan saya, serahkan ke Tuhan. Tuhan yang mengambil alih. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku rendah hati dan lemah lembut, kata Tuhan. Jadi kita disuruh mikul bebannya Tuhan. Peduli itu loh, ada orang susah nak, di PHK nak. Bahkan waktu puasa yang lalu saya bikin kolab, pada lari-lari, rupanya para pemulung diusir-usir. Waduh, begini gimana? Tuhan tolong, saya kejar, saya kembali lari. Pak, saya kejar. Dia butuh makan untuk anak istrinya. Dia nggak takut, dia takut kalau kelaparan. Kalau mati bagi mereka ya syukurlah mati gitu ya saudara. Udah nggak mikirin anak istri gitu ya saudara. Tapi bagaimana hati kita? Ya, hari-hari ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari ajak kita, teman-teman kita, saudara, ayo bangkit, sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan hatinya Tuhan, kita bangkit dan bersinar menjadi garam dan menjadi terang bagi sekeliling kita. Mungkin Bapak Ibu kalau ada uang lebih, kita beli Indomie lebih atau gimana, sambil lewat taruh di mobil. Kalau lihat itu langsung kasih, jangan kasih uang, kasih aja mie, kasih aja beras. Saya ingat pada waktu Bapak Joko Widodo sebelum jadi presiden di Solo itu, di mobilnya tuh ada beras berapa. Jadi kalau setiap kali dia langsung kasih beras, kasih langsung makanan gitu saudara. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang melimpahkan berkat-berkatnya. Hari-hari ini Tuhan sedang melimpahkan, mencurahkan harta di surga bagi anak-anak Tuhan yang menjadi garam. Amin. Kami masih punya disinfektan banyak saudara. Kalau mau minta sebanyak mungkin selapor tinggal dikasih saudara. Ada pabrik disinfektan saudara yang memberikan kepada kita untuk menyemprot ke rumah sakit. Saya belum sempat ngurus ke rumah sakit. Semprot masuk ke rumah sakit pakai APD. Semprot itu semua. Kalau butuh disinfektan, hari-hari itu sedang melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan Tuhan membukakan lagi hal-hal yang ajaib untuk memberi makan, untuk memperhatikan. Percaya, nikmati. Hari kelimpahan besar sedang terjadi bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk kejadian Tuhan yang ajaib. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita menjadi pemenang. Ku diciptakan untuk berkuasa. Ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang berkuasa.
Tuhan. Tahun 2014 yang lalu ada seorang hamba Tuhan diberi karunia nabi untuk bisa mendengar bisikan Tuhan. Hamba Tuhan ini berpesan dalam khotbahnya, tahun 2020 akan terjadi masalah besar. Tetapi biasanya anak-anak Tuhan hanya mendengar, bahkan menanti-nanti. Bahkan bisa negatif pikirannya. Masalah apaan? Lu bisa aja. Tidak meresponi yang baik. Sehingga ketika memasuki tahun 2020, saudara, orang-orang pada nanya sama dia, apaan lu? Kejadian apa lu? Gak ada, itu mah di sono di Wuhan, jauh mah dari Indonesia. Gak ada lah Indonesia aman. Cuma ngomong aman saja, tetapi tidak mengambil inisiatif. Tidak berlaku tahan, kayak berdoa, kayak gerakin doa, tidak. Saudara. Akhirnya benar terjadi waktu Januari berlalu, gak ada apa-apa. Januari 2020 gak apa-apa. Februari 2020 gak apa-apa. Awal Maret 2020 juga gak apa-apa. Saya malah ke Bali ikut rakernas, gak ada apa-apa. Itu mah jauh. Itu respon-respon manusia biasa, sudah. Ya seolah-olah gak bener kan omonganmu. Tapi ketika Maret terjadi, mereka mulai ngerasa. Tapi sudah telat. Tetapi ada banyak hal anak-anak Tuhan sepakat mendengar ancaman, mendengar intimidasi. Mereka langsung ngajak doa sebanyak mungkin. Ayo berdoa, pasukan doa, bangun pasukan terdahsyat. Ayo terus keliling-keliling kemana-mana. Silakan terus minta kekuatan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Aku memberikan kuasa kepadamu nak, selama kau hidup di muka bumi ini, untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya di Bekasi ular jauh, kalajengking jauh, gak ada. Tapi ada kuasa lagi untuk menahan kekuatan lawan, menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi ketika hari-hari ini mulai ada ancaman lagi, mari bangun kita, bangkit kita menjadi pasukan terdahsyat, menahan kekuatan musuh, menggagalkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya banyak video-video sudah, dan itu nyata. Pesawat-pesawat menebarkan gas yang hasilnya jadi virus. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan bangkit dan bersinar, saudara. Anak-anak Tuhan bangkit menjadi pasukan terdahsyat, saudara. Hadapi bersama Yesus. Tidak ada yang bisa menghadapi saudara dan saya, karena ada Yesus di dalam saudara dan saya. Diciptakan untuk berkuasa, dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Aminkan pujian ini, haleluya. Diciptakan untuk berkuasa, dibangkitkan
izinkan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika nanti saudara, segala ancaman intimidasi berbagai varian tidak terjadi di Indonesia, saudara jangan bilang gak ada apa-apa. Bukan, itu karena doa saudara dan saya. Tetapi saudara jangan bangga dan bergembira karena setan itu tunduk kepada doa kita. Tetapi berbahagialah karena nama saudara dan saya tertulis di buku kehidupan. Ini anak-anakku yang berdoa dan peduli bagi bangsanya. Aku mencatat nama. Karena kebahagiaan di dunia ini sementara. Kita meraih kebahagiaan kekal di surga. Terima kasih Tuhan. Mari yang diberkati Tuhan, imani firman ini terjadi dalam hidup kita. Angkat kedua tangan, baik saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah, di mana saudara berada. Kekuatan dari Tuhan akan menolong saudara. Kekuatan dari Tuhan pencipta langit dan bumi akan menggenapi semua janji dan perkataan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang menggenapi janji. Kalau Dia berfirman, pasti jadi. Pagi hari ini Tuhan berfirman melalui hamba-Nya kita. Tuhan akan mempercepat pertolongan datang kepada saudara. Tuhan akan datang mempercepat kesembuhan kepada saudara yang sakit. Tuhan akan mempercepat segala doa-doa saudara dikabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara semua yang ikut ibadah live streaming diberkati, dijamah, disembuhkan, dilawat Tuhan, diberi pertolongan, diberi kemurahan dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke, biar benar-benar merdeka, tidak dijajah lagi oleh segala kepicikan, kepintaran, kejahatan dari si iblis, dari orang-orang jahat di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia merdeka dari segala ancaman. Indonesia merdeka dari kemiskinan. Indonesia merdeka dari segala kebodohan. Indonesia merdeka dari segala hoak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Indonesia diberkati. Indonesia hebat. Indonesia dipulihkan. Kami anak-anak Tuhan bangkit dan bersinar, menerangi kegelapan, mengusir kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami jadi berkat, kami jadi kuat, kami ditolong Tuhan, kami dipulihkan, yang sakit sehat, yang sakit sembuh, semua yang bertugas melakukan tugas dengan baik dan benar, baik para dokter, baik para pengamanan, TNI, Polri, dan semuanya bersinergi, bersatu padu untuk yang terbaik bagi bangsa Indonesia, untuk yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati hambamu, Bu Leli, dalam nama Yesus. Berkati kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Tuhan yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang berjanji akan menyertai, menolong anak-anaknya. Dan dia katakan, dia akan mempercepat. Sebab dia Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Mari percaya Tuhan, Tuhan itu baik. Percaya Tuhan, Tuhan itu benar. Bapak Ibu yang mau menabur dalam pekerjaan Tuhan di GBT itu Bertaharapan Indah, saudara
bisa mentransfer di rekening yang ada di layar HP saudara dan tabur dengan sukacita. Mari kita memberi dalam nama Yesus. Kami akan memberi dan menabur dengan sukacita, sebab Tuhan senang dengan hati suka dan gembira. Berkati semua yang menabur, dan Tuhan tumbuh kembangkan agar mereka menuai berlipat kali lipat. Di dalam nama Yesus kami memberi dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, tanggal 17 jam 2 kita adakan penyembahan pujian. Saudara boleh ikuti ibadah live stream di link yang sama YouTube GBT Tuberta Harapan Indah. Dan nanti juga jam 5 sore kita akan mendeklarasikan Indonesia hebat, Indonesia kuat, Indonesia diberkati. Tanggal 17 jam 17 selama 17 menit kita berdoa. Kita deklarasikan Indonesia diberkati. Mari bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih karunia, perlindungan, pertolongan, jaminan Tuhan sempurna bagi kami, sempurna nyata dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kasih sayang dari Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh-Nya Kudus menyertai sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita terima berkat dan jaminan Tuhan pagi ini sempurna nyata dalam hidup kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Amin.